Lintas Makassar Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar, selamat akhir pekan di hari ini, hari Sabtu, di hari kedua di tanggal 2 tentunya ya, 2 Oktober 2021. Senang sekali saya Ida Malik dan tim Lintas Makassar Pagi yang menemani Anda di sesi opini publik pukul 7 hingga pukul 8 pagi nanti. Dan pendengar, seperti biasa kami akan mengajak Anda tentunya pagi hari ini untuk menyampaikan juga pendapat Anda melalui telepon di 082134 kali 9440 dan juga melalui pesan singkat di 0811402 kali, termasuk saat ini juga kami hadirkan tayangannya melalui live streaming di YouTube RRI Makassar dan juga di Facebook Pro 1 RRI Makassar. Anda bisa menyampaikan tentunya komentar dan tanggapan Anda bisa tinggalkan melalui kolom komentar kami di live streaming ya. Selamat pagi untuk Anda yang saat ini tengah menyaksikan tayangan live streaming kami di YouTube dan juga di Facebook RRI Makassar. Nah, topik opini publik untuk hari ini terkait hari ini di tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Tanpa Kekerasan Internasional yang diperingati setiap tanggal 2 Oktober. Namun ternyata pendengar, hingga kini kasus kekerasan pada anak dan perempuan ternyata masih cukup tinggi. Dari data yang ada, data kekerasan perempuan dan anak untuk Sulawesi Selatan yang kami terima dari Sistem Informasi Perempuan dan Anak secara nasional menyebutkan data di Sulawesi Selatan 2019 tercatat ada 2.100 kasus di 2019, kemudian di 2020 naik menjadi 2.400 kasus dan di Oktober 2021 ini ternyata sudah naik 30% dari tahun sebelumnya. Untuk itu kami mengajak Anda untuk menyampaikan opini Anda, topik kekerasan terhadap anak dan perempuan dapatkah dicegah? Anda yang ingin bergabung pendengar, silahkan, kami tunggu partisipasi Anda di 082134 kali 9440 dan juga melalui pesan singkat di 0811402 kali. Sembari menantikan untuk Anda yang ingin bergabung menyampaikan opini Anda pagi hari ini di 082134 kali 9440, kami hadirkan terlebih dahulu laporan reporter RRI Makassar Iin Nur Fahraini terkait Hari Tanpa Kekerasan Internasional. Berikut selengkapnya. Hari Tanpa Kekerasan Internasional selalu diperingati setiap 2 Oktober, di mana di tanggal tersebut juga merupakan hari ulang tahun dari salah satu tokoh anti kekerasan dunia, Mahatma Gandhi. Kepala UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Sulsel Messi Papayungan mengatakan, dalam rangka memperingati Hari Tanpa Kekerasan Internasional, pesan yang ingin disampaikan adalah bagaimana seluruh elemen dapat mencegah lingkungan yang melakukan kekerasan pada perempuan dan anak. Messi menyebutkan meski faktor sosial menjadi alasan sebagai tindak kekerasan, sebetulnya tidak bisa ditolerir karena setiap manusia punya hak untuk bebas dari kekerasan. Secara nasional, Messi menyebut data kekerasan perempuan dan anak untuk Sulsel yang dari Sistem Informasi Perempuan dan Anak secara
Secara nasional Sulsel di tahun 2019 tercatat ada 2.100 kasus, 2020 naik menjadi 2.400 kasus, dan di Oktober 2021 sudah naik 30% dari tahun sebelumnya. Messi menyebutkan banyak faktor yang menyebabkan kenaikan tersebut. Banyak faktor, namanya interaksi berbagai faktor. Salah satunya karena dia pandemi, orang banyak beraktivitas di rumah misalnya, jadi kontak lebih banyak. Kemudian karena kesulitan ekonomi, banyak keluarga yang kehilangan penghasilan, kepala keluarga yang tidak bekerja. Kemudian dampaknya adalah dilaporkan sebagai penelantaran, salah satunya ya. Terus banyak juga kondisi yang sebetulnya sekarang di-highlight itu, banyak sekali kekerasan seksual malah terjadi di anak, yang pelakunya adalah orang terdekat gitu. Messi menyebutkan di momentum Hari Tanpa Kekerasan ini, pihaknya kembali mengingatkan masyarakat pemerintah untuk tetap menjaga penghargaan terhadap individu untuk tidak melakukan kekerasan pada setiap orang, khususnya perempuan dan anak. Messi menyatakan untuk mencegah ini semua diperlukan kesadaran individu bahwa perempuan dan anak itu harus bebas dari kekerasan. Sembilan 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Pendengar, demikian laporan reporter RRI Makassar Iin Nur Fahraini terkait Hari Tanpa Kekerasan Internasional yang diperingati hari ini setiap tanggal 2 Oktober. Namun hingga kini kasus kekerasan pada anak dan perempuan masih cukup tinggi. Nah, untuk pagi hari ini pendengar, di opini publik kami mengangkat topik kekerasan terhadap anak dan perempuan. Dapatkah dicegah? Untuk Anda yang ingin menyampaikan pendapat Anda, kami nantikan melalui telepon interaktif di 08213 4x9440. Kita terima penelpon. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kariba dan Pak Sapeni. Alhamdulillah, baji-bajiji, madeceng muah. Dari Idam, dengan Pak siapa Pak? Di mana? Pak Idam, Ya. Anggi Makassar. Pak Idam, kok suaranya agak bergema Pak Idam ya? Agak bergema? Iya, nggak jelas suara Pak Idam ini. Oh gitu, soalnya di studio aman-aman saja. Aman ya? Tapi suaranya Pak Anggi aman, terdengar. Iya. Oke. Suara Pak Idam ini bergema Pak. Bisa apa? Mungkin bergema ada ya? sound systemnya di belakang ya. Tolong dianukan dulu. Oh, Pak. yang Bergema nggak? soundnya ya. Oke, aman ya? Oke. Oke, silakan Pak Anggi di Makassar. Ya. Ini mengenai kekerasan wanita ya. Sebenarnya Anak tuh dan perempuan. ya bisa kita atasi, tapi emang agak berat ya. Beratnya itu kita harus membendung emosi kita, nafsu kita untuk tidak meringan tangan sama mereka. Cuma terkadang yang mohon maaf sebelum ini, wanita tuh suka mancing gitu. Kalau kita tuh mereka tuh suka dapat sudah teman-teman yang gosip-gosip teman yang akhirnya kita punya pasangan tuh suka memancing emosi ke kita. Kita yang udah contoh di rumah tangga ya. Kita dulu capek cari kerja apa, itu dulu kita selingkuh lah apa gitu kan. Saya pernah alami kayak gitu. Terus kemudian kita berusaha lah kalau mamanya di lingkungan rumah tangga kita, kalau istri kita yang istilah orang Medan itu merepet namanya, merepet tuh cerepet kayak bebek ya. Kita harus keluar dari rumah, terus kita menjalankan sementara, nanti ya atau akhirnya ya istri kita tuh nyari kita sendiri gitu, di mana mau berada apa karena ya mau kita pulang daripada kita harus melayani istri kita yang kayak gitu kan. Nah, terus yang kemudian kalau kita di kantor juga kadang gitu kan, persaingan kerja perempuan juga kadang nggak mau disaingi gimana ya, baik caranya dia yang kita, tapi kita tetap menahan emosi saja. So, ya inilah tantangan emosi lah. Baik. Kalau untuk iya, kenapa Pak Anggi? Gimana Pak? Ya, silakan Pak Anggi dilanjutkan. Pak Idam, sorry, kok bergema lagi ya Pak ya? Kayak ini Pak, nggak jelas sore Pak Idam. Oh gitu. Baik. Nanti kami coba untuk ini kembali Pak Anggi ya. Silakan dilanjut Pak Anggi. Gini saya juga kemarin hari Kamis saya lihat ada orang di atas motor, nggak tahu istrinya nggak tahu siapa itu, setelah di atas motor cewek itu nggak tahu mau ngambil apa di motor di depannya si suaminya, cowoknya itu
ngelarang sampai goyang gitu, malah kita sempat depan Emtos kemarin jadi hari Kamis. Depan Emtos itu si cowoknya itu malah kasih kebut sengaja itu sampai keluarga pada ngeliatin semua. Kejadian itu yang paling nggak bagus depan publik, mereka berkelahi kan itu nggak ini ya. Ya. Dan ini kalau mendengar data begitu ya, ternyata terus meningkat begitu setiap tahunnya, dan baru Oktober 2021 sudah naik 30% dari tahun sebelumnya. Ya, itu kan tahun ini ya karena pandemi kayak gini ya. Ngaruh juga Karena begitu orang ya. lagi sulit. Ya. Karena orang sulit mencari kerjaan, mencari nafkah gitu kan. Sementara di satu sisi kita punya entah apa keluarga kah apa gitu kan, juga menyulut emosi. Akhirnya kita tuh ya laki-laki ada yang bisa membendung, ada yang udah tidak terkontrol, spontan jeblak gitu kan, udah jam aja langsung karena ya ceweknya tuh ngelapor ke polisi padahal dia yang salah kan. Gitu loh Pak. Ya itu karena pengaruh ini sekarang keadaan. Jadi ini sulit sekarang, keadaan ini sulit untuk mengatasi keadaan ini gitu. Seharusnya mohon maaf perempuan tuh tolonglah kalau bisa jangan mudah menerima gosip-gosip dari luar atau memancing pasangannya. Tapi ini bukan hanya kekerasan dalam rumah tangga saja begitu, kasus ya, semuanya, perempuan dan anak, kekerasan seksual, kemudian ya itu kan kalau seksual ya yang sebenarnya dia pengaruh ini juga keadaan ya kan, mungkin si cowok ini yang dia punya hiperseks ya, lihat sesuatu itu anak-anak yang dia pilih karena itu ada ini Pak ada peluang ya, ada kesempatan. Kalau di Bang Pedam tadi masalah seks kayak itu kan, mereka lihat ada peluang dan mungkin orang yang ini ada hiperseksnya, jadi dia melakukan sesuatu tanpa memikirkan dampaknya bagaimana gitu loh. Ya, Panggi mungkin saat ini ada para perempuan atau anak-anak yang sedang mengalami kekerasan, KDRT atau kekerasan seksual dan bullying dan lain-lain begitu. Apa saran yang ingin disampaikan Pak Anggi untuk mereka-mereka? Ya, maksudnya yang korbannya apa sebelum ini kita, korbannya begitu. Ya, saran saya untuk kedepannya untuk berhati-hati berkenalan dengan seseorang yang tidak dikenal, walaupun itu udah dekat sekali, karena kan sekarang tuh banyak modusnya ya Pak ya. Mereka kenalan dulu, nanti udah lihat ininya baru mereka keluar asli, istilahnya taringnya baru keluar, kayak iblis lah gitu kan. Jadi ya berhati-hatilah dalam pergaulan. Kedua juga dalam berbusana, perempuan juga harus jaga auratnya, jangan memancing. Sekarang kan banyak perempuan tuh pakai celana rok pendek, celana pendek, PRT ditarik, naik motor ditarik, ngapain pakai rok pendek? Kalau ditarik roknya supaya nggak ketahuan ini dalamnya kan, nah itu jadi harus berhati-hati karena ini kondisi kayak ini masa sulit, orang tuh udah stres gitu Pak, mencari ini ya ngeliat ini ada jadi peluang itu sebenarnya termasuk peluang saja Pak. Mengajarkan kepada anak-anak kita begitu ya. Ya, anak-anak kita yang anak-anak kita jangan kan yang korban kemarin kan yang di menurupi ya SD yang dibawa lari ke sidap itu kan. Itu kan korban karena gadget saja kan, karena kenalan di medsos, di game, akhirnya tertarik ya, itu juga orang tua juga perlu perhatian. Jadi ya berhati-hatilah, jangan mudah membiarkan anak kita anak perempuan ya. Anak perempuan kan benjolnya di dalam, anak laki kan benjolnya di luar. Jadi itu harus hati-hati orang tua, anak-anak kalau kita punya anak perempuan dijaga, hati-hatilah. Lebih baik kita anak itu di rumah daripada dia harus keluyuran mana yang tidak jelas gitu. Baik, terima kasih. Kalau pergi, kalau mereka pergi sama keluarga orang tua harus tahu gitu loh Pak. Gitu intinya di zaman sulit ini kita harus lebih berhati-hati, waspada, jangan sampai keluarga kita jadi korban saja Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Anggi untuk masukan-masukan yang sudah disampaikan. Siap Pak Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anggi di Makassar, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami.
juga menyampaikan ini beberapa banyak faktor begitu, dan juga menyampaikan beberapa masukan agar kepada orang tua, khususnya kepada perempuan juga, agar kemudian lebih berhati-hati. Dan untuk Anda yang lain pendengar yang masih ingin bergabung bersama kami di sesi opini publik dengan topik kekerasan terhadap anak dan perempuan, dapatkah dicegah? Mengingat setiap tahunnya ternyata ini dari data yang ada terus meningkat dari tahun ke tahun. Di Sulawesi Selatan sendiri di 2019 tercatat ada 2.100 kasus, kemudian di 2020 pendengar naik menjadi 2.400 kasus, dan di Oktober 2021 ini naik lagi di 30% begitu ya. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, selamat pagi juga untuk Anda yang saat ini tengah menyaksikan kami melalui streaming di YouTube RRI Makassar dan juga di Facebook Pro 1 RRI Makassar. Anda juga bisa ikut berkomentar pendengar topik kita pagi hari ini, kekerasan terhadap anak dan perempuan dapatkah dicegah. Kami tunggu partisipasi Anda melalui telepon di 082134 kali 9440 dan juga melalui kolom komentar di Facebook dan juga YouTube RRI Makassar. Baik pendengar, kita terima telepon selanjutnya setelah Pak Anggi di Makassar. Kekerasan terhadap anak dan perempuan dapatkah dicegah? Kami terima penelpon kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dan. Selamat pagi, dengan Pak siapa Pak, di mana? Dengan Andi Akbar di Makassar. Pak Andi Akbar di Makassar. Iya. Oke, Pak Andi Akbar. Iya. Bisa juga intip-intip di Facebook sama YouTube. Iya. Ada nama tak diketik di situ. Oke, saya ketik dulu nih Pak Andi Akbar di Makassar. Oke, silakan Pak Akbar. Saya kira itu bisa dihindari ya. Kalau kita ini Bisa dicegah ya? bisa dicegah kalau kita bisa saling hormati, saling menghargai lah. Terutama kalau di rumah tangga, saling menghargai, saling menghormati antara suami dan istri. Istri bisa menempatkan diri sebagai istri, begitu juga sebagai laki-laki. Kenapa sih Komisi Perlindungan ini hanya mendata saja itu tentang kekerasan, tapi kenapa tidak pernah mencari apa penyebab gitu? Karena tidak mungkin ada asap dari api, kan seperti itu. Itu yang selama ini yang terjadi kan hanya karena istri kebanyakan bermain media sosial, akhirnya suami diabaikan misalnya. Itu biasa terjadi seperti itu. Jadi saya kira ini janganlah kita artinya kesalahan hanya ditimpalkan kepada si laki-laki, tetapi juga kepada perempuan lah. Apa yang membakar sehingga ini terjadi kekerasan ini terhadap perempuan dan anak seperti itu. Iya toh, karena selama ini kan hanya laki-laki yang disudutkan, hanya melakukan kekerasan, tapi kita tidak pernah tahu apa sih yang melatar belakang, apa yang melandasi semua itu. Ya, tetapi ini bahasannya bukan hanya dalam rumah tangga saja, Pak Andi Akbar. Ternyata ini masalah kekerasan secara fisik, mental maupun seksual begitu, yang tidak hanya dialami oleh orang yang menikah saja. Ya. Misalnya di bidang seksual, dan kenapa tidak Komisi Perlindungan tidak pernah mewanti-wanti kepada perempuan untuk lebih bersopan dalam berpakaian misalnya, menjaga sikap misalnya, berhati-hati misalnya dalam bermedia sosial. Kenapa tidak pernah semua lakukan itu? Lakukanlah apa penyuluhan di tempat-tempat umum lah, untuk mencegah hal ini, terutama kekerasan dalam hal seksual. Karena kenapa? Itu kan ada orang bilang begini, sebenarnya itu tidak ada niat, tapi ada kesempatan. Seperti itu. Anak misalnya perempuan, tolong kalau berpakaian yang sopan lah, jangan hanya mengumbar aurat lah. Tapi ada yang juga yang menyebut bahwa bukan kami yang seharusnya disalahkan, tetapi pikiran kotor pria itu. Ada pikiran kotor, tapi ada yang terpancing, iya kan? Ada yang memancing. Itu sebenarnya memang tidak ada, tapi ada yang mancing seperti itu. Coba kalau Anda berpakaian sopan, pasti laki-laki semua segan terhadap Anda. Jadi kita percayalah. Tapi kalau Anda berpakaian pakai rok di atas hampir mengumbar di perut pasti kan Anda, pasti laki-laki tidak akan sama Anda bahwa
artinya laki-laki sudah menilai bahwa Anda sebenarnya ini mungkin ala gampangan karena di segi perpakaiannya saja seperti itu. Walaupun tidak semuanya. Ya kan? Tapi dari segi Anda berpakaian, itu sudah bisa salah satu penilaian yang ada sesuatu yang negatif terhadap Anda. Tapi coba kalau Anda tertutup, tidak mengumbar aurat, pasti kita para laki-laki itu pasti akan terhadap Anda. Kita akan mungkin berbuat enak-enak kepada Anda apa atau mau panggil-panggil atau apa. Seperti itu. Ya, kalau untuk kasus kekerasan terhadap anak begitu, apa yang ingin disampaikan Pak Akbar? Ya, untuk anak-anak ya, karena kekerasan ada juga secara fisik, ada secara apa namanya, mungkin dengan kata-kata atau apalah. Untuk kalau saya sendiri sebagai untuk dalam lingkungan kecil dan termasuk kekerasan seksual juga terhadap anak juga marak begitu. Iya, memang marak. Karena kenapa? Ini kan begitu media sosial tanpa batas saya kira, sehingga orang mungkin tidak ada anunya tapi selalu lihat ini itulah, nonton ini nonton itulah, hanya kan terbawa pikiran seperti itu. Hanya mau tidak ada harus melampiaskan kepada misalnya anak-anak. Jadi tolong memang ini ada peran pemerintah juga. Peran seperti apa seharusnya? Situs-situs seperti itu, mau diblok saja, ditutup semua lah. Situs-situs. Iya. Ini berpengaruh juga begitu, sangat berpengaruh ya. Itu sangat berpengaruh itu. Saya kira situs itu harus ditutup. Iya. Kenapa ini Komisi Perempuan Perlindungan Anak tidak pernah pikirannya ke situ? Karena adanya seperti ini, itu juga karena itu berpengaruh dari situ, media sosial itu. Karena melihat hal-hal ini, mau diampaskan kemana? Itu. Akhirnya dia selalu kemana-mana. Iya Pak. Jadi itu salah satu faktornya, itu harus itu ditutup Pak. Itu situs-situs yang memang berpotensi ke situ. Itu harus ditutup. Itu semua. Yang kedua, ini khususnya kepada perempuan juga, tempatkanlah diri Anda sebagai perempuan. Seperti itu. Mohon kepada Komisi Perlindungan Anak Perempuan, mungkin bisa disosialisasikanlah ke masyarakat, supaya dalam perpakaian harus sopan, tertutup. Jangan memancing. Jangan hanya mengumbar aurat. Aurat itu kan semua bisa memancing. Ya. Terutama dalam hal pelecehan atau kekerasan seksual. Dan ternyata yang melakukan kekerasan tersebut bukan orang jauh begitu, termasuk yang melakukan kekerasan seksual pada anak. Bagaimana? Ini ada yang keluarga juga. Antara ipar dengan iparnya. Ya. Kenapa? Iparnya bujang, istrinya kakaknya abahnya ini selalu berpakaian seks di rumah. Yeah. Nah, itu bisa memancing seperti itu. Jadi saya kira seperti ini bisa dicegah apabila kita saling menghormati dan menghargai. Yang kedua, seolah-olah dalam khususnya untuk kekerasan seksual, ya berpakaian sopan lah, tertutup lah, jangan hanya mengumbar aurat lah. Memang itu hak Anda untuk berpakaian, tapi tolong itu kan bisa memancing juga, kan seperti itu. Dan yang ketiga, saya kira pemerintah juga punya peran di sini. Hal-hal yang misalnya situs-situs porno itu apa yang bisa mempengaruhi, misalnya itu tolong ditutup saja Pak, ditutup itu. Karena Anda kan punya yang ke situ, Anda punya hak itu. Saya kira seperti itu saja. Jadi jangan hanya kepada laki-laki saja, tapi prosedur kepada seorang perempuan juga. Iya, seperti itu. Terima kasih Pak Andi Akbar di Makassar sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi Akbar, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini menyampaikan tadi beberapa hal agar pemerintah kemudian situs-situs porno ini sangat berpengaruh yang menyebabkan kemudian meningkatnya kasus kekerasan seksual khususnya pada anak dan perempuan, dan berharap mari saling menghormati, saling menjaga begitu, termasuk para perempuan juga menjaga sikap dan berpakaian yang layak. Seperti itu salah satunya yang disampaikan tadi oleh Pak Andi Akbar di Makassar. Kita terima penelpon kembali setelah Pak Akbar. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Idam. Ya, selamat pagi, dengan Pak siapa Pak, di mana? Wahyu di Goa. Pak Wahyu di Goa. Kabar sehat Pak Wahyu? Kabar sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, silahkan Pak Wahyu. Saya setuju dengan saya punya Om tadi. Siapa Om Tak? Siapa Om Tak? Itu tadi Om Akbar. Oh itu Om. Iya Om. Ya, silakan Pak Wahyu. Jadi begini, sekarang kan masa pandemi, ada perda, kan ada perdanya tentu tidak memakai masker kan. Sekarang kasih keluar juga perda supaya kaum hawa itu berpakaian yang tidak sopan itu dibuatkan juga aturan. Itu salah satu mencegah supaya tidak ada lagi yang namanya ada
tindakan kekerasan apa segala macam yang bisa memancing. Maksudnya kalau kekerasan kalau pakai, artinya pakainya tidak lengkap ya, ya apa istilahnya, itu kalau perlu dibuatkan juga aturan. Terus kalau mengenai kekerasan ya zaman sekarang kan zaman gadget mas ya. Artinya banyak tontonan-tontonan yang yang bisa mengakibatkan apalagi anak-anak remaja ya tontonan yang ada kayak orang berkelahi apa segala macam, tontonan-tontonan yang kayak berapa hari kejadian yang lalu itu sampai ada yang yang saling tinggal satu lawan satu itu itu yang dulu itu ya, yang kayak fighting apakah Smackdown? Nah, itu kan semua bisa ada dinas Infocom itu yang bisa mensortir itu tontonan-tontonan seperti itu. Supaya tidak bisa menjadi contoh. Terus mengenai kekerasan juga dalam misalkan seorang bapak ya, apakah harus sebagai leader dalam rumah tangga. Ini kembali kepada orang tua sebetulnya lagi, Bang Idam. Kalau Pak Wahyu sendiri ke anak-anak seperti apa, Pak? Biar ini mencegah begitu dari para pelaku kejahatan. Kalau saya sendiri sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang ayah dan sebagai seorang suami ya, itu anak-anak dengan itu saya jadikan sebagai teman. Saya tidak saya humanis, saya tidak sampai melakukan, artinya keras boleh, tapi jangan kasar. Ya, saya dengan anak-anak di sini komunikasi ada. Kita sebagai teman saja, sebagai artinya bagaimana mereka supaya mereka tidak terlalu takut sama ini. Bukan kita tidak mengharapkan takut, artinya jangan sampai anak-anak takut kalau lihat bapaknya. Seperti itu ada, artinya kita buat dalam rumah ini sebagai surga. Dan menyampaikan kemudian pesan-pesan itu ya. Ya, kita buat rumah ini sebagai surga, dalam rumah itu kita buat sebagai surga. Karena kan terkadang ada anak-anak, ada bapaknya takut sekali. Nah, itu karena mungkin saja bapaknya ya bagaimana diktator lah atau apalah. Atau artinya karena menganggap dia seorang bapak, sehingga diikuti saja apa maunya. Nah, kita juga sebagai seorang orang tua tidak bisa memaksakan kita punya mau kepada anak, keinginan kepada anak. Nah, ternyata ini juga banyak korban kekerasan begitu, khususnya anak, perempuan, kemudian takut melapor begitu atau takut menyampaikan ke orang tua. Ini apa yang ingin disampaikan atau saran untuk pendengar kita yang saat ini mungkin mengalami kekerasan tersebut? Silakan Pak. Ya begitulah, karena mereka takut karena pertama mungkin dia pikir ya, artinya kan ada juga anak-anak yang agak-agak dewasa pikirannya, nanti dibilang dia melapor sama orang tuanya, bisa jadi saya juga kena, bisa jadi juga akan menimbulkan masalah besar. Sehingga terkadang mereka mendapat kekerasan dari luar, tapi mereka diam saja. Seperti itu. Sama dengan saya punya anak. Pernah saya punya anak, dia dibully sama teman-teman sekolahnya. Ya kan? Sampai lecet dia punya muka. Saya langsung menghadap kepala sekolahnya. Menghadap sama gurunya. Supaya ini bisa dicegah. Seperti itu. Jadi artinya di sini komunikasi Bang Idam yang perlu. Komunikasi. Dan dalam rumah tangga, artinya kita untuk mencegah kekerasan ini, kita berawal dari dalam rumah saja. Bagaimana seorang bapak atau seorang ibu tidak diktator sama anaknya. Jangan biarkan itu anak-anak takut dia bapaknya, takut dia mamanya. Karena seperti itu biasa anak-anak, akhirnya dia broken home. Karena takut. Ada bapakku, anu dulu deh. Ada mamaku, anu dulu deh. Hingga seperti itu. Jadi dalam rumah itu sebagai surga buat anak-anak, buat keluarga. Jadi ya setidaknya kita bisa mencegah sampai ada yang namanya kekerasan di luar atau mungkin dalam rumah, seperti itu. Jadi kembali kepada keluarga sebetulnya, bagaimana seorang bapak bisa menjadi leader yang baik buat keluarganya, sebagai ibu pengurus rumah tangga yang baik buat keluarganya. Jangan mementingkan individu, karena terkadang anak-anak broken home kalau bapak atau ibunya lebih mementingkan kepentingan individunya daripada kepentingan keluarga. Jadi mengingatkan kembali begitu ya.
Hingga kepada terjadi para orang tua. kekerasan, akhirnya anak-anak juga di luar mencari dunianya sendiri. Baik. Terima kasih banyak Pak Wahyu sudah bergabung Bang Idam, pagi hari ini salam juga menyampaikan sehat. masukannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyu di Goa. Untuk Anda pendengar yang lain yang masih ingin bergabung, kami masih menantikan partisipasi Anda di 0821 34 kali 9440 dengan topik kekerasan terhadap anak dan perempuan dapatkah dicegah. Kami masih tunggu partisipasi Anda di 0821 34 kali 9440. Stop kekerasan pada anak dan perempuan. Ini suara anak-anak Indonesia. Indonesia keren, semua ada di sini. Mereka berbicara tentang Indonesia. Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi. Tempat di mana mereka dilahirkan. Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau. Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar. Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku. Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang. Pasmina saya warna hijau gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama pikiran saya dan Surya perilaku Yakin, menyimpang nomor induk para mahasiswa pelaku pelecehan seksual. 21709092. Stop menyalahkan Saya korban mahasiswa di pelecehan Fakultas Hukum seksual. Universitas Muhammadiyah Kendari semester 6. Video ini merupakan salah satu tugas mata kuliah apa dan nantinya harapannya bisa juga diperbincangkan di sini tawaran solusi atau alternatif solusi yang bisa diperjuangkan. Anda bisa mengakses kita mulai dari Bu Elia di sini dari sisi penegak hukum ya. Bu Elia di sini dari kepolisian. Kita mau mengambil kasus dari Kota Depok di sini ya Bu Elia. Bisa cerita sharing data ya. Bagaimana sih kondisi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Depok? Terima kasih Mbak Sania. Ya, pertama perkenalkan saya Ida Elia, saya Kanit PPA Polres Metro Depok. Di sini saya akan sharing untuk angka di Depok ini termasuk cukup tinggi. Contohnya seperti tahun 2019 KDRT itu sekitar 85. Di tahun 2020 ini Halo Sobat Data, kembali lagi di Belajar Statistik. Nah, apa itu kekerasan pada perempuan? Kekerasan pada perempuan adalah suatu tindakan yang menyakiti perempuan, baik secara fisik maupun psikisnya. Lalu, bagaimana bentuk-bentuk kekerasannya? Bisa pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat terjadi di mana saja. Di tempat kerja, lingkungan keluarga, dan lain-lain. Dapat dilakukan oleh siapa saja, orang tua, saudara, perempuan, bisa Mbak. Halo. Dapat terjadi kapan saja, siang maupun malam. Lantas, apa bedanya kekerasan terhadap perempuan dengan kekerasan lainnya?
Lintas Makassar Pagi. Pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami pagi hari ini di Lintas Makassar Pagi akhir pekan. Di kebersamaan kita di hari ini, hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021, dan di sesi opini publik pendengar sampai pukul 8 pagi nanti kita masih membahas topik kekerasan terhadap anak dan perempuan dapatkah dicegah. Terima kasih untuk beberapa penelpon yang sudah bergabung juga menyampaikan pendapat Anda, dan Anda yang lain pendengar yang masih ingin bergabung kami masih tunggu melalui telepon di 082134x9440, termasuk Anda yang saat ini tengah menyaksikan melalui streaming YouTube dan di Facebook RRI Makassar juga bisa meninggalkan komentar Anda di kolom komentar. Kami terima penelpon kembali. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idam. Iya, dengan Pak siapa Pak? Di mana? Oh, dengan Sambas di Goa ini. Pak Sambas di Kabupaten Goa. Oh, iya. Oke, ini gantian dengan Ibu Sofi ya? Ya. Ibu Sofi gantian dengan Ibu Sofi Pak Sambas. Oh, dia lagi keluar. Oh, lagi keluar Bu Sofi. Oke. Biasanya menantikan pagi-pagi Bu Sofi, ternyata ada Pak Sambas. Kabar sehat Pak Sambas? Ya. Kabar tak sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, silakan Pak Sambas untuk ikut berkomentar juga. Kekerasan terhadap anak dan perempuan dapatkah dicegah? Oh ya, kalau yang namanya dicegah memang sangat susah, Idam. Mengapa? Karena ini adalah gejolak sosiologi yang selalu dinamis dari setiap hari, setiap waktu dengan berbagai macam persoalan dari berbagai faktor. Ya. Sisi lainnya adalah rasionalitas kita itu sangat berbeda-beda di antara kita. Ada yang bisa dan mampu mengendalikan emosinya, ada yang tidak. Bagi orang yang mampu mengendalikan rasionalitasnya atau emosinya itu bisa terhindar dari persoalan yang namanya kekerasan terhadap anak dan perempuan. Ya. Jadi kesimpulan saya yang awam, sangat susah dicegah karena setiap pribadi di antara kita itu rasionalitasnya itu berbeda-beda. Ada yang mampu mengendalikan diri, ada yang tidak. Ya. Kalau Pak Sambas sendiri mungkin ada harapan begitu ke pemerintah khususnya karena ini ternyata kasusnya terus naik dari tahun ke tahun dan bahkan banyak yang belum melapor Pak Sambas. Oh, itu tergantung dari siapa pejabat yang berwenang dalam hal ini, siapa ini yang menangani PPA, apa istilahnya saya kurang paham juga. Ini perempuan dan anak gitu. Perlu melakukan sosialisasi dan penelitian dari setiap kejadian sehingga dapat menyimpulkan sesuatu rutin yang bisa dijadikan rujukan. Sehingga dalam hal ini dia bisa membuat satu regulasi yang diatur oleh hukum bagi setiap pelaku sehingga ada jera bagi pengalaman yang lain yang belum berbuat. Ada efek jera begitu ya? Ya. Ini menurut saya yang awam, Idang ya. Ya Pak Sambas. Ya. Oke, sementara terima kasih Pak Sambas, sehat selalu Pak Sambas. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sambas di Kabupaten Goa, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini berharap ada efek jera yang diberikan bagi para pelaku agar kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa semakin menurun setiap tahunnya. Pak Sambas, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Penelpon selanjutnya kami terima kembali. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Wibisono di Makassar. Ya. Silakan Pak Wibi. Ini kekerasan terhadap perempuan dan anak internasional ya. Ya. Ini sering terjadi di negara-negara yang dilanda konflik. Kalau terjadi perang saudara, saling kudeta-mengkudeta antara pemimpin mereka, itu rakyat jadi korban, terutama perempuan dan anak-anak. Karena mereka harus mengungsi di negara orang. Dan mereka akan menderita, terutama ya, perempuan dan anak-anak. Ini kebanyakan di Afrika. Kalau di Asia ya Afghanistan.
Ini anak perempuan jadi korban yang paling utama apabila terjadi perang saudara di negara mereka. Ya. Termasuk di Indonesia, kalau bahasan kita di Indonesia ternyata juga tinggi begitu. Ribuan kasus setiap tahunnya dan terus meningkat. Begini. Kalau dikatakan mungkin karena faktor ekonomi, ada benar, ada juga tidak. Karena kita lihat ya, orang yang ekonominya sudah mapan seperti selebritis itu, artis-artis itu, kan juga sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga di antara mereka. Padahal apa yang kurang dari mereka? Ekonomi sudah kuat, namanya sudah terkenal. Tapi kita dengar biasa terjadi kekerasan dalam rumah tangga, sehingga si istri ini menuntut karena dipukul oleh suaminya. Padahal artis segalanya sudah tercukupi. Jadi tergantung dari kita lah. Walaupun ya faktor pakaian dikatakan faktor begini-begini pakaiannya tidak juga. Banyak juga yang pakaiannya busana muslim, tapi banyak yang jadi korban pelecehan seksual. Ini fakta juga begitu ya yang terjadi ya? Bagaimana? Fakta juga begitu. Bahwa bukan hanya pakaian semata. Iya, banyak juga kejadian kita dengar itu di berita-berita itu. Iya. Mereka jadi korban kekerasan, korban pelecehan seksual. Ya. Itu faktor dari orangnya saja, si pelaku ini. Jadi menurut Pak Wibi apa yang perlu dilakukan agar kasus di Indonesia ini bisa terus menurun begitu, kekerasan fisik, mental, dan seksual khususnya pada anak dan perempuan? Ya begini, saya komentar dulu dalam rumah tangga ya. Ya. KDRT itu kan seharusnya dimaknakan sebagai kebahagiaan dalam rumah tangga, bukan kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian dalam rumah tangga juga ada saling pengertian antara suami istri. Kalau pengertian diutamakan dalam rumah tangga, saya yakin tidak akan ada terjadi kekerasan. Biar bagaimanapun ekonomi rumah tangga itu, asal ada saling pengertian antara suami dan istri, saya yakin akan bahagia. Walaupun hidupnya mungkin serba kekurangan. Nah, itu intinya, pengertian dalam rumah tangga. Kemudian kalau terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh orang terdekat, ya itu yang sedang kamu melapor. Karena biasanya kadang-kadang mereka malu mau melapor. Yang melakukan kekerasan itu mungkin keluarganya sendiri, tapi malu melapor, akhirnya ya berlanjut terus. Nanti terungkap setelah ada tetangga yang lapor. Biasanya kan tetangga yang melaporkan itu. Jadi ini harus berani begitu untuk melaporkan. Ya, seharusnya berani. Tidak usah malu, nanti malu dia, tidak usah lah. Ya. Jadi, intinya kalau dalam rumah tangga itu yang penting saling pengertian. Kalau di luar rumah tangga, Pak Wibi apa yang perlu dilakukan untuk menurunkan kasus kekerasan ini? Kalau dalam rumah tangga? Ya, di luar. Ya. Di luar rumah tangga? Ya. Ya, kalau di luar rumah tangga itu kalau perlu, kalau untuk kaum hawa ya, jangan berjalan sendirian, apalagi kalau di malam hari. Ya, berjalan rombongan sama temannya atau bagaimana. Kan juga banyak kasus terjadi kekerasan seksual itu di saat perempuan itu sendirian, malam, apalagi kalau malam hari. Yang kasus di mana itu di Jawa itu yang pulang malam sendirian, hanya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, kalau bisa itu pulanglah juga berombongan kalau bisa. Ya. Itu saja. Makasih. Baik, terima kasih banyak Pak Wibisono di Makassar sudah bergabung bersama kami. Anda yang lain pendengar yang masih bergabung, kami masih menantikan partisipasi Anda. Boleh melalui telepon di 082134 9440 dan juga di pesan singkat 0811410023 kali. Terima kasih juga untuk Anda yang saat ini tengah menyaksikan live streaming kami di YouTube dan juga di Facebook RRI Makassar. Setelah Pak Wibisono di Makassar, kita terima penelpon kembali. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ibu Hani. Ya, betul sekali. Kabupaten Goa. Di Maros. Oke. Yang punya Maros. Ini Ibu Hani, tadi beberapa pendengar kita menyampaikan bahwa banyaknya kasus kekerasan khususnya terhadap perempuan, salah satu faktornya karena perempuan itu sendiri. Ada yang bilang tadi karena cerewet misalnya dalam rumah tangga, kasus kekerasan seksual karena pakaiannya yang minim. Kalau menurut Ibu Hani selaku perempuan semuanya itu benar, Bung Idam. Faktor karena cerewetnya, faktor karena caranya berpakaian tidak sopan. Seperti itu. Jadi kadang itu orang lain jenis itu melecehkan kita. Kalau lihat cara berpakaian dan tidak sopan toh, yang open itu seperti itu. Apa sih open? Jadi pertama-tama kita harus benahi bagaimana sehingga terhindar dari semuanya itu, Bu. Kita harus benahi diri
dalam rumah tangga juga kita harus sampaikan kepada orang tua, terutama peranan orang tua paling penting ini, Bung Ina. Ya. Peran orang tua, terutama ibu rumah tangga yang selalu menyampaikan kepada anak perempuannya bahwa berpakaian rapi, yang sopan, yang tidak auranya tidak kelihatan ya, seperti itu. Jadi pakai jilbab lah. Jangan open-open pakaiannya, ada yang pakai ukensi dan lain sebagainya, pakai baju celana ketat pendek baru keluar rumah, jalan kaki kiri dan kanan walaupun tetap berkunjung di tetangga, itu tidak sopan seperti itu. Itu mengundang perhatian. Jangan kan anak muda, orang tua saja kalau melihat begitu merah mata anak. Merah matanya. Merah matanya kalau lihat aneh-aneh seperti itu. Pertama kita harus benahi cara berpakaian anak perempuan kita. Pasti bisa jadi atasi itu, Bung Idam. Insya Allah bisa. Yang penting kita berusaha menyampaikan. Ini ada pendengar kita juga, ada Ibu Eliana. Jangan hanya perempuan yang disalahkan masalah pakaiannya. Soalnya banyak juga yang tertutup katanya yang tetap kena pelecehan oleh pelaku begitu. Ini pelaku juga yang pikirannya yang harus dibersihkan katanya. Ya, karena itu imannya tidak kuat kan, seperti itu. Itu kalau para pelaku juga itu yang selalu begitu, itu berarti imannya tidak kuat, tidak pernah melaksanakan perintah Allah, selalu hanya keburukan saja dia ingat-ingat di pikirannya, seperti itu. Jadi ya betul sekali, memang laki perempuan tuh harus memang semua harus kita benahi, harus kita selalu sampaikan kebaikan yang selalu disampaikan kepada anak-anak kita, supaya terhindar dari semuanya itu. Ini ada yang bergabung juga kaum Hawa, ada Ibu Yuni yang berkomentar para pelaku juga khususnya kekerasan seksual kepada anak yang marak harus diberi efek jerak begitu. Kalau perlu dikebiri karena ini mempengaruhi mental dan traumatik pada perkembangan anak yang mengalami kekerasan seksual. Betul sekali, Bung Idam. Kalau dulu memang kita minta bahwa pelaku-pelakunya itu harus dihukum berat, dihukum berat. Lalu perlu dikebiri, tapi kapan ya, karena sejak dulu kurasa itu ini berita, ini kabar, ini cerita ini sejak dulu itu selalu ada dan tidak pernah habis-habisnya. Tapi masih tetap juga dia berani melaksanakan seperti itu. Jadi hukuman apa yang harus diberikan sehingga betul-betul jerah itu, sehingga betul-betul jerah dan tidak melakukan dan takut, yang lainnya takut. Karena walaupun di sana dikasih begitu, Bu Ina, di sebelah sana itu ada lagi berita di sana, di daerah sini seperti itu. Jadi saya harap hukuman apa yang harus bisa diberikan kepada sang pelaku ini sehingga betul-betul dia jerah, tidak main-main. Jangan bilang orang tobat nasuladang, tobat nasuladang. Habis makan sambal pedis tidak mau, misalnya cari lagi sambalnya. Ini ada komentar juga dari Ibu Ana, katanya kita juga harus hati-hati terhadap orang-orang di sekitar kita, khususnya keluarga, karena banyak terjadi juga ternyata pelaku kekerasan itu di dalam rumah tangga, orang sekitar begitu. Ada om yang lakukan ke ponakan dan sebagainya. Itu berita banyak dengan om atau bapak atau saudara dan lain sebagainya. Auzubillah misalnya. Mudah-mudahan terjadi hal seperti Bung Idang ya. Mudah-mudahan dan pertama terakhir ada kabar-kabar begitu. Semoga kita selalu diberi kekuatan iman yang kuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita rajin-rajin bersikir-sikir dan berdoa, meminta kepada Yang Maha Kuasa dihindarkan, dijauhkan dari semua malapetaka, mara bahaya, mudah-mudahan tidak terjadi, terutama dalam keluarga kita ya. Semoga seperti itu. Kami ini ibu-ibu semula memang was-was begitu. Apalagi kalau anak gadis kita sudah dewasa dan sekolah jauh dari lokasi rumahnya, naik ojek, naik gojek, naik apa, itu juga kita khawatirkan. Sama gojek-gojek, nah juga itu yang kurang ajar. Bu Hani, ini mungkin ada pesan yang ingin disampaikan juga untuk para korban kekerasan yang ternyata sudah sering dipukuli misalnya KDRT atau sering, bahkan ini ada beberapa pelecehan seksual yang sudah beberapa kali terjadi dengan paksaan begitu dan takut melapor. Kalau Ibu Hani apa pesan yang ingin disampaikan untuk yang takut melapor? Karena biasa itu kan tergantung dari pribadinya. Anak, orang tua dengan anak tidak ada hubungan dekat, tidak terlalu dekat, makanya itu anak-anak harus dirangkul Bung Ilan supaya dia tidak takut pada orang tuanya. Memang banyak terjadi dikasih begitu tapi dia takut menyampaikan kepada orang tuanya karena orang tuanya terlalu keras seperti itu. Jadi mudah-mudahan anak-anakku sekalian dan orang tua semuanya jangan jauhkan ke anak, tak dekati, rangkul ke anak kayak saudara, kayak sahabat.
Seperti itu. Terutama kalau umpama kita makan bersama, di situ tempat curhat kita, tempat menyampaikan kepada anak-anak seperti itu. Baik. Karena jangan takut untuk melapor begitu ya. Jangan takut. Biasanya anak itu takut karena orang tuanya keras. Seperti itu. Jadi termasuk ke pihak yang berwajib begitu. Jangan takut untuk menyampaikan jangan takut laporan. menyampaikan kepada yang berwajib. Oke sayang. Baik. Terima kasih Ibu Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hani di Goa, di Maros maksudnya. Terima kasih sudah bergabung juga bersama kami pagi hari ini di Lintas Makassar Pagi. Terima kasih untuk beberapa komentar juga yang sudah disampaikan. Tapi sebelum saya bacakan komentar, kita terima penelpon kembali. Ini penelpon yang terakhir. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi Kak Idam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Isya di Bone, di Pasir Raja Kak Idam. Tolong dibuka WA-ku. Oke. Ini lagi ada masalah gangguan WA-nya ya. Oke, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini kami bacakan juga beberapa komentar ada dari Putri. Mungkin alasan kenapa pelaku banyak yang tidak melaporkan kasus kekerasan atau pelecehan seksual karena selain menganggapnya aib, namun ada beberapa korban yang sempat lapor malah dapat tanggapan yang seolah menyepelekan kasusnya. Jadi ya mungkin mereka akhirnya tidak mau lapor juga karena tanggapannya seperti itu. Ada Ibu Yuni yang juga berkomentar harus diberi efek jera kepada pelaku, khususnya pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Kemudian ada Ibu Ana juga kekerasan terhadap perempuan dan anak, mudah-mudahan menurun bahkan hilang begitu, tidak bertambah setiap tahunnya, dan kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak boleh terjadi lagi. Kemudian juga dari Tian yang menyampaikan bahwa empati saya sangat bergejolak dan sedih saat mendengar kemudian komentar-komentar yang banyak dari mereka yang menjudge perempuan-perempuan khususnya yang tidak berhijab begitu, yang menganggap bahwa wanita adalah properti yang bisa dikerasi, dipakai seenaknya dan hanya sebagai alat pemuas, dan mereka-mereka juga yang sering ngejudge seperti perempuan tidak punya harga diri dan kebebasan. Saya sangat sedih dengan komentar-komentar seperti itu. Semoga saja kurikulum di Indonesia menyediakan edukasi dan pelatihan tentang empati. Mari selamatkan anak-anak dan perempuan. Kemudian juga ada Ija, mari berperan dalam kontrol sosial dimanapun kita berada. Anak adalah masa depan bangsa dan jangan takut untuk melaporkan ketika terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami menyampaikan komentar pagi hari ini di Lintas Makassar Pagi. Kami akan lanjutkan sebentar dan teruskan tentunya masukan-masukan yang sudah Anda sampaikan. Sebentar kami akan melanjutkan dalam sesi dialog interaktif masih dengan topik yang sama, kekerasan terhadap anak dan perempuan dapatkah dicegah. Kami akan berbincang sebentar dengan Kadis DP 3A Sulawesi Selatan Ibu Messi Papayungan dan juga dari Lembaga Bantuan Hukum LBH Apik Ibu Rosmiati Zain. Terima kasih pendengar untuk partisipasi dan kebersamaan Anda di sesi opini publik kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selanjutnya sesaat lagi kami akan bergabung dengan Pro 3 Radio untuk mengikuti Warta Berita. Stop kekerasan pada anak dan perempuan. Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang. Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam. Saya pakai seragam sekolah. Baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh.
Pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Pukul 7 waktu Indonesia Barat.